Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para asatidz wal asatidah, wabil khusus kepada pengasuh pondok pesantren Syekhana Khalil, beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Ali Khalil. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, kita mendapat manfaat dan curahan barakah dari beliau, amin ya rabbal alamin. Gus Abdul Wajid Muntaqa, yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Segenap para biro-biro pendidikan, perwakilan dari Kementerian Agama, Ustaz Abdul Rashid Bustami, Ketua Basnas, yang selama jadi Ketua Basnas jarang jumpa dan ketemu kita. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, istiqomah dalam ibadah. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Syekhana Khalil, yang mudah-mudahan selalu diberi curahan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para dewan guru yang mudah-mudahan juga diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu guru, wali santri yang alhamdulillah anaknya sudah diwisuda juz 30, mudah-mudahan bisa sampai 30 juz. Ini kan baru juz 30. Mudah-mudahan nanti lanjut bisa sampai 30 juz. Insya Allah ibu-ibunya semua sudah hafal, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya Bu? Oh salah. Minggir. Ibu sudah hafal dari Al-Fatihah sama An-Nas. Al-Fatihah sama. Bapak jangan senyum-senyum, Bapak kan juga sama. Hafalnya yuk Al-Fatihah sama An-Nas, tapi yuk Alhamdulillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anakku, santriwan-santriwati yang berbahagia, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang pagi hari menjelang siang hari ini, bersama kita hadir datang dan berkumpul di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wisuda santriwan-santriwati karena sudah hafal 30 juz. Mudah-mudahan ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat, Al-Qur'annya tetap melekat di dalam akal dan juga hati anak-anak kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, amin ya rabbal alamin.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia, kemudian diangkat menjadi nabi dan utusan Allah. Di antara tugas yang paling utama adalah menyampaikan risalah. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Quran. Nabi disuruh bawa kitab, namanya kitab Al-Quran. 30 juz, 114 surah, ayatnya 6.600 sekian ayat, dimulai dari Al-Baqarah sampai berakhir di surah An-Nas, yang alhamdulillah anak-anak kita hari ini juz 30 sudah diselesaikan. Mudah-mudahan ibunya segera menyusul, bapaknya segera. Iya Pak. Tapi yang paling penting, ada orang tua nggak hafal Quran, anaknya bisa hafal Quran. Ada Bu? Banyak. Orang tua boleh nggak hafal Quran, jangan sampai anak niru bapaknya yang nggak hafal. Minimal kalau nggak hafal semua, ya tadilah lumayan juz 3. Lumayan. Jadi kalau sholat nggak muter-muter itu aja Pak. Bapak kan sholat muter situ aja. Ibu sholat itu sama muter situ aja. Zuhur rakaat pertama qul huwallahu ahad. Rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Nanti sholat asar rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua agak naik ke atas, dia baca inna. Tuh kan mesti bunyinya atoina, heran saya. Kenapa gak angjalnya sih? Saya tiap malam nyampein ayat ini muter-muter mesti bunyinya atoina. Padahal yo ada inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan lumayan agak panjangan. Ibu lagi, atoina lagi. Tapi ya syukur, alhamdulillah. Daripada nggak baca sama. Untuk pernah kejadian di masa Nabi Pak. Ada sahabat kok sholat muter-muter bacanya Al-Ikhlas. Dipanggil sama Nabi, kenapa kalau sholat kok senangannya baca Al-Ikhlas? Karena saya sangat cinta dengan surah Al-Ikhlas ya Rasul. Apa kemudian kata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surah Al-Ikhlas menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Karena ada kejadian ini, akhirnya sabun hari kita sholat yang dibaca Al-Ikhlas. Ditambah lagi ada dalil di Quran, Iqra' ma tayassara minal Quran. Bacalah di dalam salat apa yang paling mudah dari bacaan Al-Quran. Pertanyaannya Bu, surah yang paling mudah buat kita di Quran surah apa Bu? Al-Ikhlas lah. Mau Al-Kafirun takut mutar-mutar nggak nyampe-nyampe. La'abud lagi. Allahu Akbar, la'abudu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la ilaha illallah. Anaknya ngajinya di madrasah Ibtidaiyah Syekhana Khalil sudah hatam juz 30, hafal yang namanya surah Al-Kafirun. Tengahnya lagi susah cari jalan keluar Pak, muter-muter la'abud. Anak yang bising dari dalam dari belakang, ma lakum dinukum waliyadin. Barokah anak hafal. Jangan duit mulu diapalin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah itu Nabi yang diutus oleh Allah.
dilahirkan ke alam dunia dari rahim seorang perempuan bernama Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, punya kakek namanya Sayyid Abdul Muttalib. Sebelum menerima Al-Quran, dipersiapkan oleh Allah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dipersiapkan fisiknya, dipersiapkan mentalnya, dipersiapkan hatinya, dipersiapkan imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat ketika Nabi di bawah pengasuhan seorang perempuan namanya Halimatul Sa'diyah. Nabi tidak disusui oleh Aminah, tapi disusui oleh Halimah, dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad dengan tujuan Allah hendak melindungi Rasulullah dari kejaran orang-orang yang hendak membunuh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit kesamaan kisah Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu dulu kecilnya kan dibuang. Jadi buang bayi itu udah ada dari zaman Nabi, cuma beda perintahnya. Nabi Musa dibuang karena perintah Allah kepada ibunya. Kalau sekarang ada perempuan buang bayi karena perintah apa, Bu? Perintah setan, perintah nafsu. Ketika Fir'aun bermimpi, yang mimpinya kemudian ditafsirkan oleh para ahli nujumnya. Para ahli nujum atau peramalnya bilang, bahaya Tuan Raja, ini akan lahir bayi dari kalangan Bani Israel yang nanti kalau sudah besar, yang nanti kalau sudah dewasa, dia akan merebut dan menghancurkan kekuasaan engkau. Saking takutnya Fir'aun bikin aturan. Apa aturannya Fir'aun? Pokoknya semua penjaga datangi rumah-rumah perempuan Bani Israel. Siapa yang sedang hamil, tungguin. Ada aturan begitu, Pak. Ya, Kak. Kalau sekarang Pak polisi suruh nungguin orang hamil, Pak TNI suruh nungguin orang hamil. Dulu Fir'aun sampai begitu saking takutnya. Walhasil ketika Nabi Musa hendak dilahirkan ke alam dunia, Allah ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa, masukkan Musa ke dalam tabut, kemudian hanyutkan dia di sungai. Akhirnya dijalankan perintah Allah oleh ibunda Nabi Musa. Yang kata Allah, tenang, jangan khawatir, nanti Musa akan aku kembalikan kepada engkau. Akhirnya dihanyutkan Nabi Musa, ditemukan oleh seorang perempuan namanya Siti Asia. Ibu tahu siapa Siti Asia? Istrinya Firaun. Ibu istrinya siapa? Istrinya suaminya, ya betul. Kadang-kadang di dunia itu unik ya, Bu ya. Ada istrinya soleha, lakinya durhaka. Ada yang lakinya durhaka, istrinya soleha. Ada yang lakinya soleh, istrinya juga soleha. Contoh yang lakinya durhaka, istrinya soleha, contohnya Fir'aun dengan Asia. Istrinya durhaka, lakinya soleh, contohnya Nabi Lut. Istrinya soleha, suaminya soleh, contohnya Nabi Ibrahim. Ibu kalau suruh milih potongan keluarga, pilih keluarganya Nabi Lut, pilih keluarganya Fir'aun, apa pilih keluarganya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim? Oke. Nabi Ibrahim istrinya 2. Gimana? Jadi gimana ini? Lah iya, ibu kan tadi milih Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim istrinya satu Siti Sarah, yang satu Ibunda Hajar.
Dari Siti Sarah punya anak Nabi Ishak. Dari Siti Hajar punya anak Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yakub punya anak 12. Di antara jumlah anak Nabi Yakub yang 12, ada satu yang jadi Nabi dan utusan Allah, namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf, Pak, Nabi yang pernah kena gosip. Jadi kalau cuma kelasan ketua Basnas kena gosip, biasa itu, Ustaz. Wong Nabi Yusuf saja kena gosip, apalagi cuma Irfanuddin Hashim. Wong Nabi Yusuf seorang utusan bisa kena gara-gara perempuan namanya Sulaiha. Gara-gara perempuan Sulaiha itu, Insya Allah. Iya Bu, lihat Sulaiha, coba bayangin. Nabi Yusuf tuh diambil dari kecil, Pak. Dirawat, dibesarkan, dikasih makan, dikasih pendidikan. Begitu sudah gede kok ganteng banget Nabi Yusuf. Sulaiha nggak tahan ngelihat Nabi Yusuf. Akhirnya disuruh panggil ke kamar. Ajudan, panggil Yusuf, suruh datang ke kamar. Siap, Tuan. So, dipanggil sama Sulaiha, suruh datang ke kamar. Ada apa? Mana saya tahu, pokoknya suruh datang. Ya, Nabi Yusuf masuk ke dalam kamar. Rupa-rupanya, Masya Allah, Sulaiha sudah siap sedia. Sudah siap sedia dia. Nabi Yusuf ini manusia. Nabi Yusuf laki-laki. Beliau punya syahwat, beliau punya kesenangan kepada perempuan. Pertanyaannya, Bu, ketika Nabi Yusuf digoda sama Sulaiha, diajak melakukan hubungan yang tidak senonoh, waktu itu Nabi Yusuf tergoda nggak? Tergoda nggak? Tergoda nggak? So tahu ibu ini. Nabi Yusuf tergoda, Bu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sulaihanya nafsu. Nabi Yusuf juga hampir tergelincir, tergoda oleh Sulaiha. Tapi untungnya walaula ar-ra'a burhana rabbi. Andai Nabi Yusuf tidak melihat tanda yang datang dari Allah. Kila, dikatakan, saya baca dalam tafsir Sawi, di antara tanda yang datang kepada Nabi Yusuf, terlintas bayangan sang ayah Nabi Yakub alaihi salam seketika beliau lari tinggalkan Sulaiha. Sulaiha punya kamar, pintunya 9. Sulaiha punya kamar, pintunya. Ibu di rumah punya kamar, pintunya berapa? Gak ada pintunya, usah baru pakai hordeng gitu. Sulaiha punya kamar, pintunya 9. Lari Nabi Yusuf, dikejar sama Sulaiha. Sampai di depan pintu yang terakhir, begitu dibuka ternyata suaminya Sulaiha ada di depan pintu. Kaget bukan kepala. Sulaiha tiba-tiba langsung berpikir, gimana caranya biar saya gak ketangkep basah. Akhirnya kalau bahasa sekarang namanya playing victim. Korban ngaku jadi pelaku, pelaku dianggapnya sebagai korban. Loh, kok ada di sini, kamu ngapain? Gak, Tuhan, sini panggil sama Sulaiha tadi. Sulaiha langsung ngomong, Pak, enggak, suamiku kurang ajar Yusuf ini. Dari kecil sudah kita rawat, dari kecil sudah kita kasih makan, dari kecil kita kasih pendidikan. Yang tidak lain dan tidak ubahnya Yusuf ini seperti anak sendiri. Masa sekarang ibunya mau digarap sama Yusuf? Kan kurang ajar itu. Benar, Sob? Apa kata Sulaiha? Enggak, Tuhan. Mana saksimu? Enggak ada, Tuhan. Saksinya kan cuma satu, Bu. Pembantunya Sulaiha yang suruh manggil Nabi Yusuf datang ke kamar. Pertanyaannya, ini pembantu mau bersaksi buat Nabi Yusuf kan? Gak bakalan. Takut dipecat nanti, gak punya kerjaan, anak gak makan, repot urusannya.
Maka Nabi Yusuf dikasih tawaran, gini aja sob, oke lah, anggap aja kamu yang benar, tapi biar urusan cepat beres, ngaji juga cepat selesai, pulang kita bareng-bareng. Kamu ngaku aja sob. Kalau kamu ngaku, kamu mau minta apa? Pangkat, jabatan, saya kasih. Minta bangunkan rumah yang besar, saya kasih. Minta kendaraan, saya kasih. Minta harta kekayaan, saya beri. Minta perempuan yang cantik-cantik, saya sediakan. Tuan, kalau saya nggak mau ngaku, bagaimana? Penjara yang jadi ancamannya. Apa jawab Nabi Yusuf? As-sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih aku sukai daripada aku harus mengaku sebuah perbuatan yang aku tidak pernah mengerjakannya, yang aku tidak pernah melakukannya. Penjara kamu penjara, enggak jadi soal. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala kirim malaikat Jibril langsung, gak usah takut, gak usah khawatir, ada saksi yang akan menjadi saksi bagimu. Allah itu kalau sudah ngasih pertolongan, kadang-kadang di luar nalar kita, Bu. Saksinya Nabi Yusuf bukan orang dewasa. Saksinya Nabi Yusuf bukan orang besar. Kata malaikat Jibril, itu Zulaiha punya sepupu. Sepupunya Zulaiha sedang punya anak, yang anaknya belum sampai usia 1 tahun, masih kategori bayi. Panggil, suruh datang ke sini, nanti dia yang jadi saksi. Nabi Yusuf waktu itu ya ragu, mana ada bayi bisa ngomong, mana ada bayi bisa jadi saksi. Bapak Ibu, semua nabi pada awalnya mereka nggak tahu kalau yang dimiliki oleh dirinya adalah sebuah mukjizat. Contoh, tongkatnya Nabi Musa. Di dalam surah Toha, Allah itu tanya sama Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, di tangan kananmu itu ada apa? Nabi Musa nggak tahu kalau ternyata tongkatnya sakti mandraguna. Jawab Nabi Musa ya simpel. Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Allah, tangan kanan saya ini tongkat, saya pakai untuk berjalan. Kadang-kadang saya pakai untuk mengembalakan kambing-kambing saya. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan masih banyaklah kira-kira kegunaan yang lain. Misal umpama punggungnya gatal, mau garuk pakai tangan nggak sampai, tongkatnya digaruk-garuk begini. Nggak tahu Nabi Musa, Bu. Makanya ketika berhadapan dengan penyihir Fir'aun, Nabi Musa bingung, apa yang harus saya lakukan? Kata Allah, tenang Musa, lempar tongkatmu, fa'idha hiya hayyatun tas'a. Lempar tongkat oleh Nabi Musa, jadi ular yang besar. Begitu tongkat sudah jadi ular yang besar, Nabi Musa bingung gimana caranya nangkep di ular biar jadi tongkat lagi. Kata Allah, khudha wa la takhaf, sanu'iduha sirataha al-ula. Ambil Musa, jangan takut, jangan khawatir, akan kami kembalikan seperti sedia kala ular yang besar berubah menjadi tongkat kembali. Nah, bedanya dengan mukjizat Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad sudah tahu bahwa Quran dari awal itu mukjizat. Kalau Nabi Musa nggak tahu tongkatnya bisa jadi mukjizat, Nabi Isa pada awalnya nggak tahu kalau bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang kena penyakit kusta dan lain sebagainya. Nabi-nabi yang lain hanya diperintah oleh Allah pada waktu-waktu terjepit. Tapi Nabi kita dengan Al-Qur'annya tidak perlu diperintah pada waktu-waktu terjepit, karena Quran memang dari awal sudah menjadi mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
saking mukjizatnya Quran. Orang-orang mencoba menanding timbangan Al-Quran. Dulu ada orang ngarang Quran, ngarang surah, karena ditantang. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. Hei orang-orang kafir Makkah, jikalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yang bernama Muhammad, fa'tu bi suratin min mithli, silahkan kalian datangkan, silahkan kalian buat satu surah yang semisal surah yang ada dalam Quran. Kalau kalian dirasa belum sanggup, wad'u syuhada'akum, panggil siapa yang mau jadi bala kalian, panggil siapa yang mau jadi penolong kalian untuk sama-sama membuat surah semisal Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Ada yang nyoba? Ada, Pak. Namanya Musa Al-Kadzab. Dia coba bikin satu surah persis nama surahnya Al-Fil, cuma isinya jauh berbeda dengan Al-Fil yang di dalam Al-Quran. Al-Fil dalam Quran diawali dengan kalimat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-Fil judulnya gajah, tapi ayatnya tidak bicara tentang gajah itu seperti apa. Musailamah bikin surah, namanya Al-Fil, cuma bunyinya begini, Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu jismun kabir wa lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Al-Fil, gajah. Wa mal fil, apakah itu gajah? Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apakah gajah itu? Mutar-mutar di situ. Lahu jismun kabir, dia punya badan yang besar. Walahu khurtumun tawil, dia punya belalai. Walahu zail, dan dia punya ekor. Gak usah turun ayat model begitu. Anak kita tahu gajah badannya gede, kupingnya besar, belalainya panjang, dan punya ekor. Boleh bahasa Arab, tapi nilainya tidak sama dengan Quran yang turun kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi kita dipersiapkan oleh Allah untuk mendapatkan Al-Quran, untuk menerima Al-Quran, dibedah dadanya. Ketika masih bersama Halimah, dibedah dadanya, dioperasi oleh malaikat Jibril, dicuci dengan air Zam-Zam, diisi nilai iman, diisi nilai Islam, diisi dengan kebijaksanaan, keluhuran budi pekerti, karena Nabi akan menerima satu risalah yang begitu besar dari Allah yang disebut namanya Al-Quran. Maka di awal surah Toha itu Allah berfirman, Toha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, apa artinya Toha, Bu? Toha kalau dalam terjemah ya hanya dimaknai Allahu a'lamu bi muradi, hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi di beberapa kitab tafsir itu ada yang memaknai Toha dengan Yasin, yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka ada sholawat bunyinya Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kan gak pernah dengar kita bunyi sholawat Salatullah salamullah ala alif lam mim Rasulillah. Gak ada kan Bu ya? Adanya ala Toha sama ala Toha yang dimaksud Muhammad, Yasin yang dimaksud Rasulullah. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Muhammad, tidaklah aku turunkan Quran ini sebagai beban yang memberatkan. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali untuk menjadi peringatan liman yakhsha, bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai Nabi kita tidak dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diisi dengan iman, diisi dengan ilmu, diisi dengan kebijaksanaan, sudah barat tentu akan berat bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran, menyampaikannya kepada segenap manusia yang tadinya mereka beriman hanya kepada Tuhan-Tuhan nenek moyangnya, kepada Lata, kepada Manat, Hubal, dan lain seterusnya. Kemudian datang baginda Nabi dengan membawa risalah tersebut. Artinya apa? Anak-anak kita persiapkan sebelum dia mendapatkan curahan Al-Quran. Persiapkan mentalnya yang baik, persiapkan imannya yang kokoh, persiapkan bahwa anak yang akan menerima hafalan Quran, dia benar-benar enjoy ketika hendak menghafalkan Al-Quran. Kadang dia memang ini anugerah Bapak Ibu. Anak menghafal Quran itu anugerah. Saya punya ponakan selesai SD, dia mondok di pondok pesantren El Bayan. El Bayan itu daerah Majenang, Cilacap. Kelas 1 sanawiyah sampai kelas 3 sanawiyah. Dan pernah menghafalkan Quran sama sekali. Kemudian dia pindah untuk aliyahnya ke daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah Jombang. Saya agak lupa nama pondoknya. Begitu selesai, tahu-tahu dia bilang, Alhamdulillah Om, saya sudah tuntas hafalan Qurannya 30 juz. Kaget saya. Kamu loh pondok pertama sanawiyah gak ada bakat ngafalin Quran. Tapi kenapa begitu masuk aliyah? Kan biasanya Bapak Ibu, kecondongan orang masih muda, sangat muda sekali menghafal. Itu ya dari anak-anak kita tuh masih kecil, terus nanti SD masuk ke SMP. Karena biasanya kalau sudah aliyah, pola pikirnya sudah berubah, kedewasaannya sudah bertambah. Seiring dengan kedewasaan yang bertambah, kadang-kadang anak-anak itu terpengaruh dengan teman-teman sebayanya. Maka kemarin ketika acara maulid itu, saya jadi pemateri bareng dengan seorang psikologi. Anak remaja usia 15 sampai 17 tahun itu berada di fase yang satu sindrom strong, yang satu stres. Anak ini bisa terkena strong yang kemudian akhirnya menjadi stres. Di antara contoh storm atau badai itu seperti apa? Anak diejek oleh temannya, atau anak melihat bahwa temannya memiliki kehidupan sosial atau materi yang jauh lebih baik. Atau boleh jadi kalau anak di luaran mulai kenal dengan perempuan, cupu kamu, masa sudah kelas 3 SMA kok belum punya pacar? Masa sudah kelas 2 SMA belum punya pasangan?
Oh percuma, motornya doang yang bagus tapi nggak ada boncengannya ada. Anak-anak seperti itu kadang-kadang. Maka saya bilang sama psikolognya begini, alhamdulillah Bu psikologi, kami ketika di pondok tidak mengalami stroke dan juga stres. Kok bisa Ustaz? Bagaimana mau stroke, bagaimana mau stres? Kami di pondok stresnya hanya satu hal. Apa? Stres sama bel pondok pesantren. Jam 3, setengah 4, teng bangun. Jamaah sholat subuh. Selesai sholat subuh, masuk ke kelas Idofah. Yang kelas 1, kelas 2 sanawiyah memperdalam Quran. Yang kelas 3 ke atas sampai kelas 6-nya atau kelas 3 aliyah membaca kitab-kitab kuningnya. Nanti jam 6 teng selesai mandi. Nanti jam 7 teng masuk sekolah. Jam 10 teng istirahat pertama. 15 menit kemudian teng masuk lagi. Jam 12 teng sholat duhur. Jam 1 masuk ke kelas Idofah lagi. Yang kelas 1, kelas 2 memperdalam Quran. Kelas 3 ke atas baca kitab kuningnya. Nanti sampai kira-kira jam 3:30, 4 asar masjid lagi. Selesai asar masuk lagi ke kelas. Jam 5 bunyi lagi mandilah, makanlah. Nanti sudah itu setengah 6 bunyi lagi ke masjid sholat maghrib jamaah. Oh iya Ustaz ya, pantas nggak kena badai, nggak kena setek. Saya bilang ya cuma stresnya dengeran nah, sampai keluar pokoknya kalau dengan teng bangun langsung dipikirnya masih di pondok tuh, masya Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka beruntunglah anak-anak kita. Ya harapannya nanti selesai madrasah ibtidaiyahnya ya Bu ya. Saya itu ada anak-anak sekolah di SDIT. Sekarang kan SDIT itu yang dijual Quran. Ya Bu ya, yang dijual Quran. SDIT apa saja sekarang yang dijual Quran. Tahfidnya, hafalannya. Tapi akhirnya hafalan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dapat 3, 4 juz bahkan 5 juz. Tapi selesai itu sekolahnya di luar. Lama-lama karena pergaulan hafalan Qurannya hilang. Yang tadinya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Karena udah sering main, gak sering di murojaah, hafalannya tinggal wadduha wal lailinya udah ketinggalan di belakang. Sabbi isma rabbikal a'lanya sama, yang tersisa tinggal marabbikanya, sabbihisnya gak tahu lari kemana. Maka selesai di sini lanjut ke pondok biar tetap linear ilmunya, biar tetap terus sejalur ilmunya. Insya Allah ibu mondokin anak tidak khawatir. Tapi Ustaz ada kasus pembulian. Di luar pembuliannya lebih ngeri. Di pondok itu kan hanya kasus 1-2 saja, tapi kemudian di blow up oleh media. Apalagi yang notabene yang berasaskan Islam kok masih ada pembulian. Zaman saya mondok ya dibully ya ada, ya Ustaz itu ada. Cuma karena beda zaman. Tapi kan kita dulu santai saja. Justru sebab karena itulah mental kita hari ini menjadi mental yang kuat. Diledek sedikit tenang, diejek sedikit santai. Lah kalau dulu kita nggak pernah dibully Pak, begitu diejek sekarang, alah sudah, saya nggak mau ke kantor lagi. Wah, repot rasanya. Saya nggak mau ngajar lagi. Ada guru kok mentalnya cukup. Hanya disindir sedikit, ditegur sedikit sama atasannya, kemudian minder, kemudian mangkal, kemudian marah. Akhirnya mandar, nggak turun ngajar 3 hari. Sampai pimpinannya yang ngancam lagi suruh ngajar, baru datang dia. Lama-lama yang pegel juga punya orang model begitu.
Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua anak kita jadi anak-anak yang saleh dan salihah, anak yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan juga agamanya, anak yang kelak akan membawa orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Investasi jangka panjang kita Bapak Ibu. Ibu kalau punya kontrakan 10-20 pintu, begitu ibu mati paling jadi rebutan anak. Bapak investasi dunianya banyak, begitu mati yang paling selesai investasi dunianya. Tapi kalau punya anak yang saleh-salehah, tenang Bu, tenang. Ibu di dalam kubur sendirian. Mau sendirian mau berdua? Siapa yang mau berdua sama itu? Laki ibu aja yang bilangnya dulu janjinya setia sehidup. Ya tahu. Pokoknya deh kita janji sehidup semati. Giliran ibu mati, lakinya kawin lagi. Ngapain nungguin suruh mati juga? Tinggal udah beres selesai. Dan gak boleh was yang aneh-aneh loh Bu. Ini lagi tren nih ibu-ibu Ustaz, pokoknya saya kalau laki mati saya wasiat gak boleh nikah lagi. Laki saya gak boleh. Itu wasiat yang maksiat. Kenapa kau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Yang mati yo biar mati, yang hidup lanjutkan kehidupannya. Ya Bang, ya Bang. Senang bapaknya Bu, aman berarti ya. Aman. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahli baitihi wa azwajihi tayyibin tahirin وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي رضا زين العابدين بن حسين رضي الله عنهم. على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم نزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل أسير قد يسير الأسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا واجعل أولادنا وأهلنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله بكم منا وبكم تقبل يا كريم. والله الموافق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.